Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pertama, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada latar belakang. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harapan mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara etika politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya setelah berhasil melaksanakan pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstituante. Yang ke-1 yang berjabatan sebagai Perdana Menteri yaitu bernama Burhanuddin Harahap, berpartai politik Mas Jumi, dan Wakil Perdana Menteri bernama Erjanu Ismadi, berpartai politik Pir Hazairin, dan Harsono Cokroaminoto yang berpartai politik PSII. Kedua ada Menteri Luar Negeri yaitu bernama Ide Anak Agung Gede Agung, berpartai politik Demokrat. Ketiga ada Menteri Dalam Negeri bernama R. Sunarjo, berpartai politik NU, dan Panji Suroso, berpartai politik Parindra. 4 ada Menteri Pertahanan yaitu bernama Burhanuddin Harahap yang berpartai politik Mas Jumi. Kelima ada Menteri Kehakiman yang bernama Lukman Wiryadinata, berpartai politik PSI. Keenam ada Menteri Penerangan yang bernama Syamsuddin Sultan Makmur, berpartai politik Independen. Ketujuh ada Menteri Keuangan yang bernama Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, berpartai politik PSI. Kedelapan ada Menteri Perdagangan bernama I.J. Kasimo, berpartai politik PKRI. Dan 9 ada Menteri Pertanian yang bernama Muhammad Sarjan yang berpartai politik Mas Jumi. Ada Menteri Perhubungan diisi oleh Fritz Lau dari Partai PRN. Ada Menteri Muda Perhubungan diisi oleh Asrarudin dari Partai Buruh. Nomor 11 ada Menteri Pekerjaan Umum yang diisi oleh Panji Suroso dari Partai Parindra. Nomor 12 ada Menteri Perburuhan diisi oleh Sultan Mukhtar Abidin dari Partai Buruh. Nomor 13 diisi Subitjo, lalu dilanjutkan oleh Sutomo. Subitjo sendiri dari Partai PSII yang dilanjutkan oleh Sutomo dari Partai PRI. Nomor 14 ada Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang diisi oleh Prof. Insinyur R.M. Suwandi dari Partai Parindra. Nomor 15 ada Menteri Agama yang diisi oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas dari Partai NU dan dilanjutkan oleh Muhammad Sarjan dari Partai Mas Yumi. Nomor 16 ada Menteri Kesehatan yaitu diisi oleh Dr. J. Leimena dari Partai Parkindo. Nomor 17 ada Menteri Agraria diisi oleh Gunawan dari Partai PRN. Nomor 18 ada Menteri Negara yang diisi oleh Abdul Hakim Harahap dari Partai Mas Yumi, diisi oleh Sutomo pula yaitu dari Partai PRI, serta diisi oleh Dr. Gumala Adjaib Nur dari Partai PIR. Kabinet ini didominir oleh Partai Mas Yumi, walaupun terdapat banyak partai lain tersangkut di dalamnya, tetapi seakan-akan hanya pelengkap saja. Sehingga sementara pihak ada yang menyebut kabinet sebagai kabinet Mas Yumi karena Mas Yumi yang paling banyak mewarnai kabinet ini. Dalam kabinet ini, PNI tidak duduk di dalamnya dan otomatis bertindak sebagai partai oposisi. Begitu juga PKI yang menjadi musuh Mas Yumi tidak duduk dalam kabinet. Seakan-akan kabinet sebagai ganti kabinet Ali Wongso Arifin, di mana Mas Yumi tidak ikut dan sebagai oposisi. Berikut ini adalah program kerja dari Kabinet Burhanuddin. Dengan jalannya program kerja ini juga terdapat prestasi-prestasi dari Kabinet Burhanuddin. Pencapaian berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955.
Pembubaran Uni Indonesia Belanda yang disetujui Sultan Hamid II selaku Ketua Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, prestasi dari kabinet ini juga ada pemberantasan korupsi, sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer. Terkabulnya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian utara. Berdirinya USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan. Kabinet Burhanuddin Harahap pun resmi bubar pada tanggal 3 Maret 1956 karena tugas-tugasnya telah tercapai dan juga sudah selesai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.